Tan Malaka merupakan sosok yang penting dalam sejarah Indonesia. Ia dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia karena yang pertama kali menulis konsep Republik Indonesia jauh sebelum Bung Hatta dan Bung Karno. Namun demikian perannya seakan dilabur hitamkan dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Kiprah dan perjalanan hidupnya yang dekat dan identik dengan gerakan kiri menjadikan sosoknya dimaknai secara negatif. Walaupun ia mempunyai jasa yang besar dalam pendirian dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahkan bukunya Narda Republik dan Masa Akti telah menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia kala itu. Lalu seperti apa sejarah Tan Malaka harus dimaknai? Ikuti terus videonya ya. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Pandan Gadang Suliki, Sumatera Barat dengan nama Sultan Ibrahim. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islami dari ayah yang bernama H.M. Rashid, yaitu seorang pegawai biasa, dan ibu bernama Rangkayo Sinah yang berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, ia diminta untuk menerima dua tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka dan dijodohkan dengan gadis pilihan keluarganya. Namun ia hanya menerima tawaran berupa gelar Datuk Tan Malaka dan sejak saat itu kenal dengan nama Tan Malaka. Karena kecerdasannya dan bantuan guru Horensma dan masyarakat Suliki, setelah menyelesaikan pendidikan di Quick School alias Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi tahun 1913, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Ridge Quick School di Haarlem, Belanda. Nah, di negeri Belanda inilah Tan Malaka mulai berkenalan dengan politik dan pemikiran-pemikiran mengenai sosialisme dan komunisme lewat karya Marx, Engels, bahkan Lenin. Tan Malaka juga sempat bertemu dengan Snoek Horgen, Suwardi Suryaningrat, dan tokoh-tokoh komunis Belanda Hans Nivliet dan Wissing. Setelah lulus dari sekolah di Belanda, pada bulan November 1919, ia kembali ke Indonesia dan kemudian menjadi guru sekolah rendah di perkebunan teh Belanda di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah ia mulai mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi di Hindia Belanda. Tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Semarang dan mendirikan sekolah rakyat. Disinilah ia mulai bersentuhan dengan tokoh-tokoh politik dan sempat bergabung dengan Sarekat Islam Semarang. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam Merah, yaitu Semaun dan Darsono, membuatnya semakin dekat dengan gerakan komunisme dan akhirnya menjadi ketua partai pada tahun 1921 sampai 1922 menggantikan Semaun. Malaka aktif menyuarakan penyatuan gerakan komunisme dan pan-islamisme untuk menghadapi imperialisme Belanda. Karena sosoknya dianggap radikal dan membahayakan, ia kemudian ditangkap Belanda pada tanggal 13 Februari 1922 di Bandung. Ia kemudian hendak dibuang ke Kupang, tapi akhirnya diasingkan ke Belanda pada Mei 1922. Di Belanda, Tan Malaka sempat menjadi calon anggota parlemen nomor 3 dari Partai Komunis Belanda. Wow, luar biasa. Ia kemudian pindah ke Berlin, Jerman, dan sempat bertemu dengan Darsono, pentolan Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka kemudian pergi ke Moskow, Rusia, untuk mewakili Partai Komunis Indonesia dalam konferensi Komunis Internasional atau Komintern keempat pada November 1922. Di sini ia menawarkan proposal kolaborasi antara komunisme dan pan-islamisme. Walaupun kemudian ditolak, tapi ia kemudian diangkat menjadi wakil Komintern wilayah Asia Timur. Ia kemudian pindah ke Kanton pada Desember 1923. Di sini, ia menulis buku yang paling terkenal yang pernah dibuatnya yang berjudul Nada Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai karya yang fenomenal melampaui zamannya
karena sudah membicarakan tentang bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku ini disebut-sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno-Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Selama masa pelarian karena menjadi buronan Interpol negara barat, Tan Malaka sempat berpindah-pindah, yaitu ke Filipina pada bulan Juni 1925, kemudian ke Singapura pada awal tahun 1926, Thailand pada tahun 1927, dan kembali ke Filipina pada bulan Agustus 1927. Setelah itu ia pindah lagi ke Shanghai pada tahun 1930, lalu ke Hong Kong pada bulan Oktober 1932. Setelah itu ke Pulau Am pada tahun 1936. Bulan Agustus 1937 dia pergi ke Burma, kemudian pindah ke Singapura. Ia kemudian pulang ke Medan, Indonesia pada 10 Juni 1942 melalui Penang, Malaysia. Dan selama masa buron tersebut, ia sempat menulis buku Masa Aktif pada tahun 1926 di Singapura. Ia juga sempat mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok, Thailand pada bulan Juli 1927 sebagai akibat ketidakpuasannya terhadap PKI yang melakukan pemberontakan pada tahun 1926. Ia juga sempat dipenjara di Filipina pada bulan Agustus 1927 dan Hong Kong 1936. Tan Malaka tiba di Jakarta pada bulan Juli 1942 dan menulis buku Madiloga alias Materialism, Dialektika dan Logika dan buku Aslia. Ia kemudian pergi ke Bayah Banten Selatan pada tahun 1943. Tan Malaka sempat melakukan beberapa kontak dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, di antaranya Sukarni, Khairul Saleh, B.M. Dia, dan lain-lain. Dan Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Tan Malaka. Tan Malaka kemudian menjadi penggerak massa pada rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 bersama dengan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan Soekarno dan Hatta pernah mengeluarkan testamen politik yang berisi bahwa pimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka, Sultan Syahrir, Wongsonegoro, dan Sukiman jika seandainya Soekarno-Hatta tidak bisa meneruskan perjuangan revolusi. Tan Malaka selalu menggaungkan merdeka 100% dan karenanya menganggap diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda dinilai terlalu lemah pasca proklamasi kemerdekaan tersebut. Akibatnya ia kemudian mengadakan Kongres Persatuan Perjuangan pada bulan Januari 1946 di Purwokerto yang dihadiri oleh 140 organisasi politik, laskar, partai politik, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya termasuk Jenderal Sudirman. Karena sikapnya yang keras dan anti politik diplomasi, propaganda Tan Malaka dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kala itu. Pada tanggal 17 Maret 1946 bersama Sukarni, ia ditangkap di Madiun dan sejak saat itu keduanya hidup dari penjara ke penjara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama di penjara, ia menulis buku Dari Penjara ke Penjara. Ia kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Desember 1948 di Magelang. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian mendirikan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak pada tanggal 7 November 1948 dan Tan Malaka menolak menjadi ketua partai tersebut. Ia kemudian masih terus rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang ia sebut telah menyia-nyiakan haknya sebagai pemimpin. Akibatnya, ia dianggap sebagai ancaman dan gerakannya oleh beberapa pihak mesti ditumpas. Dalam gerilya menyusuri Gunung Wilis di Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Regu Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada tanggal 1 Februari 1949, ia dieksekusi mati oleh tentara dari Republik yang diperjuangkannya. Kematiannya tanpa dibuatkan laporan dan pemeriksaan lebih lanjut. Hari Apoze menyebutkan kematiannya tersebut dirahasiakan selama beberapa tahun. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional untuk Tan Malaka. Walaupun demikian, makamnya baru dipindahkan secara simbolik ke Sumatera Barat pada tahun 2017. Selama masa hidupnya, Tan Malaka menempuh 89.000 km atau setara 2 kali keliling bumi. Mempunyai 6 teman dekat wanita, ikut pada 9 organisasi,
dikejar oleh polisi rahasia di 11 negeri dengan 2 benua, dipenjara sebanyak 13 kali, memiliki 23 nama samaran, hidup 20 tahun dalam pelarian, mempunyai 5 jenis pekerjaan, menulis 26 buku. Ia juga menguasai 8 bahasa: Minang, Indonesia, Belanda, Rusia, Jerman, Inggris, Mandarin, dan Tagalog. Warisan Tan Malaka sangat besar untuk negara ini. Dialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Bahkan Soekarno menyebutnya seseorang yang mahir dalam revolusi. Sayangnya, karena dianggap sebagai tokoh kiri, selama era Orde Baru, nama Tan Malaka seolah dihilangkan dari buku-buku sejarah. Nah, itulah sejarah singkat dari Tan Malaka. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya saran untuk konten-konten video selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta ikuti terus Lingkar Semangat untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih.